Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita sekarang masuk ke rukun yang keberapa? Kelima ya. Naam, taib. Rukun iman yang kelima. Yang berikutnya al-imanu bil yaumil akhir. An tu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman dengan hari akhir. Pak, disebutkan hari akhir itu aslinya hari kiamat. Kenapa disebutkan hari akhir? Karena memang hari itu di akhir. Sebagaimana dunia, nama lain dunia apa? Hari apa? Ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan hari akhir lebih baik daripada hari awal. Itu kalau untuk orang dapat nikmat. Kalau kapan kena azab, mending azab di dunia. Makanya Allah firmankan walal akhiratu khairun laka minal ula. Engkau nyari kenikmatan di akhir, bukan di awal. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan juga hari akhir nama lainnya adalah hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat. Kenapa disebutkan kiamat? Karena semua manusia yang awalnya dia itu berbaring tegak, karena kiamat diambil dari kata qiyam. Artinya qiyam apa? Tegak, yang awalnya berbaring. Dan mereka datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan yaumul ba'thi, hari pembangkitan, karena memang semua orang dikubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada nama nusyur. Nusyur juga sama artinya ba'ats, pembangkitan dan sebagainya. Taib. Kemudian di sini kata Syekh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan, kita beriman dengan hari akhir itu bukan cuma sekedar beriman, la. Kata Syekh, aba al-isti'dadu lahu. Kalau kita memang betul beriman dengan hari akhir, harusnya kita mempersiapkan untuk hari akhir. Makanya Pak, Masya Allah, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanya ke Nabi, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Faqala madza a'data laha, apa yang udah engkau siapkan untuk hari kiamat? Jadi maksudnya Pak, kita beriman dengan hari kiamat bukan cuman kita beriman dengan keyakinan, tapi apa yang kita persiapkan. Makanya banyak para masyayikh mengatakan kita ini beriman dengan hari kiamat, tapi seakan-akan amal kita mendustakan hari kiamat. Seakan-akan kita mengatakan hari kiamat nggak ada. Kenapa? Nggak ada persiapan. Konsekuensi muqtada al-iman bil yaumil akhir al-isti'dad lahu. Konsekuensi kita itu beriman dengan hari akhir apa? Kita siapkan untuk hari kiamat. Kenapa? Masya Allah Pak, karena memang banyak sekali yang kita takutkan pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan saya ini merugi di hari Engkau bangkitkan saya." Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang pada hari itu tidak bermanfaat mal. Apa mal? Harta. Wala banun, dan juga anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sekarang Pak, banyak orang-orang tuh berbangga dengan hartanya dan berbangga dengan anaknya. Anak saya ini jadi semisal kapolsek, anak saya ini dokter, anak saya ini apa, anak saya ini apa. Jabatannya Pak dibanggakan. Manfaat gak itu? Gak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Makanya Pak, harta kita yang kita kumpulkan untuk kehidupan dunia, ada nggak sahamnya untuk akhirat? Antum beli makan,
dapatlah gizi kita, Pak. Ada nggak saham dari yang kita makan untuk akhirat? Dipakai untuk apa? Untuk sholat? Untuk apa? Untuk berjalan ke kajian? Untuk apa? Ya untuk amal-amal kebaikan lainnya. Ada nggak manfaatnya? Itu dia ditanya. Kita, Pak, beli motor, beli kendaraan mobil, ada nggak manfaat motor tadi untuk akhirat? Harus ada. Makanya, Pak, kalau antum naik motor, semisal lagi kajian dan sebagainya, antum sendirian, ajak yang lain, fullkan gitu loh, Pak. Kenapa? Antum beli kendaraan itu ada hisabnya, antum beli mobil ada hisabnya, antum beli motor ada hisabnya. Hisab itu, Pak, apakah ada untuk akhirat atau tidak ada? Makanya anak, Masya Allah, Pak, sampai sekarang, dari dulu, kalau seandainya bisa mobil itu fullkan itu untuk kajian, anak itu nggak suka, Pak, berangkat nggak ada orang di situ. Makanya anak sering rame-rame ke semua tempat. Kenapa? Karena ada hisab. Lah kan hadis Nabi jelas, Pak. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi man la dhahra lahu." Siapa yang masih ada tumpangan yang kosong, kasih untuk yang orang mau ambil manfaatnya. Makanya, Pak, kalau antum nanti kapan-kapan kalau ada mau ikut kajian ke sini, semisal kita dari jauh, semisal anggaplah dekat-dekat sini juga Tolha, semisal kita kendaraan ini kosong nih, Pak, Masya Allah, antum tanya, akhi, antum mau ikut kajian, fadl sama ana. Ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Man kana lahu fadlu dhahrin, siapa saja yang ada tempat yang kosong, zaman dulu, Pak, macam onta, macam kuda, kan bisa nggak ditunggang? Bisa. Maka apa? Kalau ada yang kosong kasih. Makanya anak nggak suka, Pak, kalau bisa fullkan ke belakang, fullkan. Dari dulu itu anak, dari dulu. Anak nggak mau satu hal yang nanti dihisab oleh Allah. Kenapa nggak diisi sama orang lain? Kenapa kau datang cuman kosong? Paling nggak, Pak, anak udah ngomong ke, ya, anak ada hujah. Ya Allah, anak ajak fulan tapi fulan yang nggak mau. Selesai. Yang jelas hujah anak udah selesai kan gitu. Tapi kalau kita nggak ngajak, Pak, jangan dikira nggak ada hisabnya. Kenapa? Mubadir, bukan? Mubadir. Dari dulu, Pak, anak nggak suka. Dari dulu, dari awal. Makanya kalau memang kita itu ada satu hal kenikmatan dan sebagainya, siapkan. Itu perlu kita tahu. Jadi harta nggak bakal bermanfaat untuk kita. Rumah, Pak, Masya Allah, rumah sampai orang tuh mewah sekali, Masya Allah. Manfaat nggak itu? Kalau nggak ada manfaatnya, Pak, nggak bakal manfaat di dunia dan akhirat. Banyak, Pak, orang bangun rumah macam istana. Ma yanfa' fid dunya wa la yanfa' fil akhirah. Enggak bermanfaat di dunia dan enggak bermanfaat untuk apa? Akhirat. Di dunia siapa yang ngisi? Syaitan. Sampai hadis Nabi jelas, Pak, Masya Allah. Kalau orang ada rumahnya, maka kamar pertama untuk siapa? Untuk fulan. Kamar kedua untuk barang-barang istrinya. Kamar ketiga ya untuk anak-anaknya. Keempat, ya udah untuk syaitan. Jadi kalau kamar ketiga itu untuk tamu dan sebagainya. Makanya kalau seandainya kita ini ada rumah, jangan dikosongkan. Sampai banyak orang rumah-rumah itu besar, di dunia nggak bermanfaat, di akhirat juga nggak bermanfaat. Makanya bahaya, Pak, di situ. Wala banun. Dan anak, Pak, Masya Allah, kita sekolahkan anak untuk dibanggakan. Anak-anak ini dokter, anak-anak ini polisi, jabatannya tinggi, anak-anak ini karyawan perusahaan apa dan sebagainya. Nggak bakal bermanfaat, Pak. Kenapa? Anak lari dari kita. Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya dan juga apa? Bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Nggak ada, Pak, yang mau dekat dengan kita. Kenapa? Takut jadi tebusan. Ya Allah, dosa saya ditebus sama anak saya. Takut, Pak, pada hari kiamat nanti. Makanya semua pada kabur dari kita, nggak bermanfaat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yawaddul mujrimu law yaftadi. Orang-orang mujrim, orang-orang banyak dosanya, orang-orang banyak kezalimannya sama Allah Subhanahu wa taala, berharap law yaftadi, mereka bisa tebus dosa-dosa mereka dengan apa? Bibani, dengan anak-anak dia. Dia punya banyak anak, apa? Masya Allah, dia nanti akan katakan, ya Allah, dosa saya ditanggung sama dia. Kita bakal apa? Bakal takut. Kita lari dari bapak kita, dan kita lari dari siapapun. Dan itu kita
yang perlu tahu bahwasanya harta anak nggak bakal bermanfaat kecuali untuk akhirat. Anak kita sekolahkan di pondok, banyak kan anak antum. Anak kita kenal agama, anak kita kenal sholat, anak kita kenal sedekah, anak kita kenal zakat, anak kita kenal haji, anak kita kenal semua syariat Islam, Pak. Itu bermanfaat untuk apa? Orang tuanya. Ya minimal jadi penghalang api neraka. Harta juga sama. Harta juga apa? Juga sama. Kenapa? Karena pada hari kiamat harta ditanya. Dan kita nih Pak, semua ditanya oleh Allah, dari mana harta kita dapat dan kemanakan kita kasih. Itu apa? Pertanyaan pada hari kiamat. Maka dari itu Pak, Masya Allah, termasuk konsekuensi kita beriman dengan hari akhir, harus ada apa? Persiapan. Kalau kita seakan-akan maksiat terus, berarti iman kita dengan hari kiamat itu apa? Kecil. Belum sempurna Pak iman kita. Seakan-akan kita itu mengatakan, nggak ada hari kiamat kok. Banyak Pak pemuda-pemuda di luar sana kayak gitu. Jadi seakan-akan dia ini nggak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terjadi hari kiamat. Itu perlu kita ketahui. Kemudian kata Syekh di sini Pak, faman qal, siapa saja yang mengatakan innahu laisa hunaka ba'tsun, kalau ada yang mengatakan tidak ada hari pembangkitan pada hari kiamat, wa innama hiyal hayatud dunya faqat, dan dia mengatakan kehidupan itu cuma kehidupan apa? Dunia. Fahadza kafir bil ijma', maka ini hukumnya kafir dan ijma' para ulama. Orang mengatakan hidup kita cuma di dunia dan tidak ada alam barzakh dan tidak ada hari pembangkitan, hukumnya apa? Kafir, walaupun KTP apa? Islam. Jadi Pak, orang-orang tuh banyak sekarang, orang-orang liberal, orang-orang yang ngaku Islam tapi nggak jalankan Islam, itu banyak mengatakan kita hidup cuman sekali di dunia. Ya sudah, fokus di dunia kata mereka. Itu banyak Pak. Hidup kita cuman sekali di dunia, maka kita harus apa? Nikmati dunia. Udah Pak itu. Dan dia mengatakan nggak ada akhirat, itu nanti aja dan sebagainya. Kalau sampai dia mengatakan sampai batas hari kiamat tidak ada, hukumnya apa? Kafir walaupun KTP apa? Islam. Kenapa Allah firmankan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir mengklaim alla yub'atsu, mereka nggak bakal apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir apa? Mengklaim mereka nggak bakal apa? Dibangkitkan. Berarti orang yang mengatakan tidak ada hari pembangkitan, apa hukumnya? Kafir. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang kafir mengatakan inilah kehidupan kita ini cuma sekali di dunia dan kita nggak bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya udah kafir. Pak, makanya Masya Allah ya, ada sebagian orang mengatakan, oh kalau kita sudah mati Allah nggak bakal mampu membangkitkan kita. Ini kata sebagian orang. Antum tahu nggak Pak, Masya Allah, ada di zaman sebelum Islam, Nabi cerita orangnya ini apa? Melakukan israf, zalim sama diri dia, zalim sama Allah Subhanahu Wa Taala, zalim dengan banyak orang. Dosanya Pak numpuknya Masya Allah. Sebelum meninggal dia perintahkan anaknya, idza mitu fahrikuni thumma shakuni fil bahar, kalau aku mati maka bakar jasad saya. Kalau udah dibakar, abu-abunya siram di lautan, tebarkan di lautan. Apa kata dia? La in qadirallahu tabaraka wa ta'ala an yab'atsani la'adzabani 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan saya, niscaya Allah akan mengadab saya dengan azab yang paling keras. Allah nggak pernah ngadab dengan azab apapun juga. Jadi Pak, dia mengatakan Allah tuh nggak bakal mampu membangkitkan kalau udah apa? Jadi debu ditebarkan, Allah nggak bakal bisa. Tapi kalau di kuburan, gampang bagi Allah SWT. Mungkin logika dia kayak gitu Pak. Rupanya Allah cuma mengatakan kun, jadilah engkau kumpul semua ya Pak. Hidup lagi dia, Masya Allah.
Itu ada orang-orang mengatakan bahwasanya Allah tidak mampu apa? Membangkitkan setelah apa? Kematian. Inilah Pak yang Allah bantah dalam hadis qudsi. Allah sendiri yang membantah. Allah berfirman Pak dalam hadis qudsi, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Ibnu Adam mendustakan saya dan dia enggak berhak untuk dustakan saya. Dan Ibnu Adam mencela saya dan dia enggak berhak untuk mencela saya. Amma takdzibuhu iyai, adapun cara dia mendustakan saya, dia mengatakan lan ya'udani kama bada'ani. Allah enggak bakal mampu membangkitkan saya setelah saya mati. Allah bantah dengan apa? Walaisa awwalul khalqi bi ahwan alayya, dan tidaklah menciptakan dari ketidakadaan itu lebih ringan dibandingkan membangkitkan. Maksudnya apa Pak? Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari awalnya tidak ada, apalagi yang awalnya ada tinggal diulangin lagi. Karena gampang sekarang Pak. Orang servis HP, yang HP udah mati, bisa nggak dia servis? Bisa. Tapi kalau dia suruh buat HP, bisa nggak dia? Belum tentu bisa Pak. Berarti Pak, kalau ini udah mati, diservis lebih mudah dibandingkan buat yang, faham nggak antum? Ini sama seperti Allah bantah, walaysa awwal khalq bi ahwan alayya, dan tidaklah menciptakan yang pertama kali dari awalnya tidak ada itu lebih ringan dibandingkan membangkitkan yang kedua. Kalau yang pertama aja bisa, apalagi yang kedua. Faham nggak Pak sampai sini? Nah itu dia, seharusnya pakai logika kita. Allah pasti bisa membangkitkan manusia. Kenapa? Kalau seandainya yang awalnya tidak ada bisa ada, apalagi awalnya sudah terbentuk, tinggal dibangkitkan lagi, itu lebih mudah. Dan wasyatamani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik, dan ibnu Adam mencela saya dan dia enggak layak untuk mencela saya. Amma syatmuhu iyai, adapun cara mencela Bani Adam terhadap saya, dia mengatakan ittakhadallahu walada, Allah menjadikan seorang anak. Fa anal ahadu as-samadu walam akun lahu walam akun li kufuwan ahad. Aku adalah Allah Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, tumpuan, walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada bagiku tandingan apapun juga. Jadi Pak, Masya Allah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita mengucapkan selamat hari Natal, berarti sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Dampaknya kalau kita mengucapkan selamat di hari Natal. Hari Natal itu hari apa? Kelahiran Isa. Yang mereka rayakan nih hari Natal, hari kelahiran Isa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bapaknya gitu loh. Dan kita rayakan, ucapkan apa? Selamat. Makanya itu sama saja kita mengucapkan bahwasanya Allah punya anak. Itu dia Pak, Masya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan hari raya Natal dan sebagainya, ya Natal yang mereka rayakan itu apa? Makanya orang tuh asal sebut aja kadang-kadang, tapi nggak tahu isi. Padahal isinya apa? Berbahaya. Na'amullah alam bisawab. Jadi hari kiamat itu Pak pasti terjadi, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membangkitkan manusia. Itu kata para ulama. Na'amullah alam bisawab. Kemudian juga Pak, Syekh di sini mengatakan, apalagi menciptakan manusia jauh lebih ringan dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Pak, kalau langit dan bumi Allah bisa mampu ciptakan dengan 7 lapisnya bumi, dan 7 lapisnya apa? Langit. Allah mampu, apalagi manusia. Inilah yang Allah firmankan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Menciptakan langit dan bumi akbar, jauh lebih besar dibandingkan ciptakan apa? Manusia. Berarti mudah untuk bangkitkan manusia. Itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu alam bisawab. Apa kata Syekh? Lau lam yakun hunaka ba'thun, kalau tidak ada hari pembangkitan, wa jazaa'un, dan tidak ada hari pembalasan,
lakana khalqal khalqi abatha. Berarti menciptakan makhluk itu sia-sia. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Tidak ada surga, tidak ada apa? Neraka. Ya sia-sia. Berarti Allah itu apa? Zalim. Maka yang Allah firmankan di sini Pak, Masya Allah, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu apa? Abatha, dalam kondisi sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian tidak akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada saya. Mustahil. Ini firman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, mau nggak mau Pak, kalau kita mengatakan Allah tidak membangkitkan kita, sama saja kita mengatakan Allah menciptakan manusia sia-sia. Nggak mungkin lah Pak, ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Nggak mungkin. Pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Tapi Pak, jangan diplesetkan. Ada satu orang, Allah ini menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya. Maka kita harus apa? Gunakan ciptaan Allah itu, harus kita apa? Manfaatkan. Karena Allah nggak bakal menciptakan segala sesuatu kecuali apa? Sia-sia, pasti ada manfaatnya. Itu sama kayak rokok katanya. Kalau adanya rokok berarti apa? Ya pakai katanya. Nggak mungkin sia-sia. Ini terjadi nih Pak. Ya kita bantah. Terus Allah ciptakan babi. Antum mau makan babi? Enggak pasti, dia muslim. Berarti Pak, kalau Allah menciptakan babi, berarti apa? Harus dikonsumsi juga? Enggak mungkin. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu ikhtibar, ujian bagi manusia tergoda enggak dengan apa? Yang hal-hal yang haram. Itu dia Pak. Jadi sebagian orang tuh salah persepsi. Pola pikirnya itu udah rusak gitu loh. Udah salah. Kenapa? Gara-gara semuanya itu dengan hawa nafsu, syahwat belaka yang mereka apa? Dahulukan. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian Syekh mengatakan wal muradu bil yaumil akhiri, dan yang dimaksud dengan hari akhir ma ba'dal maut, apa yang ada setelah kematian. Orang Pak udah meninggal berarti dia udah masuk di hari akhir. Ma ba'dal maut, apapun kondisinya, walaupun dia di alam barzakh adalah alam pertama dia masuk apa? Hari akhir. Bismillah. Sebentar Pak ya. Taib. Belum mengatakan fa idza matal insan, kalau manusia udah mati maka apa? Dia sudah masuk di hari akhir. Jadi Pak, kapan hari akhir dimulai? Setelah kematian. Bukan dari hari pembangkitan. Makanya Pak, balasan itu sudah ada sejak kapan? Sejak alam barzakh. Sejak dikubur orang udah merasakan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Pak, Masya Allah, Fir'aun itu diazab dari awal mati. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, api neraka Pak ditampakkan kepada siapa? Fir'aun. Bukratan wa asyiya, pagi malam hari ditampakkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang azab Pak, Masya Allah, kena itu kena. Jadi yang namanya azab kubur Pak, itu ada dan ada. Sebagian orang Pak mengingkari azab kubur terjadi. Dan ini Masya Allah termasuk orang-orang ingkarus sunnah. Orang mengingkari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka nggak ada azab kubur.
Apa buktinya kata mereka? Kalau orang dikubur, digali lagi kuburannya tuh masih utuh, jasadnya masih utuh, jasadnya nggak luka, jasadnya nggak gosong. Berarti apa kata mereka? Tidak ada azab kubur. Pak, Masya Allah, azab kubur yang perlu kita tahu, Pak, yang diazab itu bukan jasad saja, tapi apa? Ruh. Ruh tuh Pak kena azab, kena. Mana dalilnya? Pak, Masya Allah, gak usah tentang azab kubur. Di dunia antum tidur mimpi buruk, tidur Pak, mati bukan? Nah, Masya Allah, isya dulu kita lanjutkan pada isya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Allahu akbar. Allahu akbar.
Taib. Jadi Pak, orang yang mengingkari azab kubur itu berarti dia mengingkari apa? Hari akhir. Ada sebagian orang Pak pakai logika mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita itu menetapkan ada azab kubur, harusnya orang yang baru dikubur itu apa? Ya udah disayat sama malaikat ataupun udah gosong ataupun apa dan sebagainya. Itulah yang kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Pak, azab kubur itu yang kena itu bukan cuma jasad tapi apa? Jasad dan ruh. Nah, orang seperti itu Pak, mungkin dia gampang sekali mengatakan apa buktinya dan sebagainya. Kita katakan orang tidur itu Pak, mati bukan namanya tidur? Mati. Tapi ada mati itu ada dua, mautatun sughra wa mautatun kubra. Mati kecil sama mati besar. Mati sedang-sedang apa? Mati suri. Orang ada mati suri itu Pak, jantungnya udah apa? Berhenti, tapi tiba-tiba apa? Hidup lagi. Nah, tapi dia berarti belum, orang yang mati suri belum masuk mati apa? Besar. Nah, yang kita perlu tahu Pak, orang yang dia itu tidur itu mati kecil. Tersiksa nggak dia kalau mimpi buruk? Tersiksa Pak. Sampai orang kalau mimpi buruk dia ngomong apa? Aduh, capek ya Allah. Apa? Baru bangun dari mimpi buruk. Capek Pak, tersiksa apanya? Ruhnya bukan? Ruhnya. Itu azab itu Pak, Masya Allah. Jangan dikira bukan apa? Bukan cobaan. Cobaan itu. Dan itulah yang juga terjadi. Bangun-bangun Pak, orang dari mimpi, jasadnya utuh bukan? Utuh. Tapi kenapa dia capek? Apakah dia lari-lari? Enggak. Orang Pak mimpi lari, dikejar apa kan lari dia. Pas bangun ngos-ngosan. Ya kan? Ada itu kondisinya. Anda pernah Pak waktu itu. Dulu pas masih mondok Pak. Tidur Anda, tiba-tiba sesak napas. Tahu nggak antum kenapa ada sesak napas? Antum nggak ada, Masya Allah Pak. Bibir Anda tiba-tiba di mana? Di hidung nyumbut. Ya Allah Akbar. Itu Pak, Masya Allah, anak masih ingat sampai bangun. Pas kebangun, ya Allah, rupanya gara-gara bibir. Antum tahu mimpi orang jatuh dari bangun tidur aja, dari bangunan yang tinggi sampai ke bawah. Itu tuh gara-gara kakinya kadang-kadang pakai ini cedek gitu nah. Jadi dia ngangkat kaki, tiba-tiba apa? Yang satu jatuh, seakan-akan dia jatuh dari atas juga. Itu tersiksa bukan dia? Tersiksa padahal cuma gini doang. Gitu loh. Dan itu terjadi Pak, jadi jasadnya masih utuh. Bangun-bangun capek nggak dia? Capek ngos-ngosan. Ada orang Pak, Masya Allah, mimpi bertengkar gitu kan, ya belagu gitu. Pas mau mukul kok beratnya, Masya Allah. Pas bangun Pak, ya Allah, capek padahal nggak mukul sama sekali. Ini kata para ulama, itu masih bentuk apa? Mimpi yang ada di dunia, apalagi di akhirat. Ruh itu tersiksa Pak. Makanya yang Allah firmankan fadzuku, maka rasakan. Kena sikis itu Pak, kejiwaan kita itu apa? Kena gitu loh. Itu azab apa? Azab kubur. Jasadnya kapan? Wallahu alam, mungkin nanti kena jasadnya. Lah kan udah banyak loh cerita, sampai sebagian ustadz tuh ngomong cerita tentang masalah orang dulu pelaku apa? Riba. Ada salah satu ustadz cerita sampai jasad itu apa? Gosong. Itu terjadi Pak, mungkin itu jasadnya langsung diazab. Ada orang jasadnya nanti tapi ruh dulu. Jadi kita nggak pernah tahu Pak. Yang jelas di azab kubur jasad kena, ruh juga apa? Kena, sama azab akhirat. Tapi mungkin belum saatnya ketika itu, oh masih utuh dia ini. Berarti imma dia bisa jadi juga dia ini orang solih, nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya yang jelas, yang azab kubur itu ada, nam ada. Wallahu alam bissawab. Jadi Pak, itu azab apa? Azab kubur. Taib. Kemudian Pak, Masya Allah, yang perlu kita ketahui dan disebutkan di sini, ketika seseorang sudah
dan dia itu sudah mati. Kemudian ketika datang hari pembangkitan, apa kata Syekh? Tsumma yu'maruna bil masir ilal mahsyar. Fase kedua, mereka diperintahkan berjalan ke padang mahsyar. Hasyara yahsyuru, hasyran, mengumpulkan. Mahsyar isim makan, tempat berkumpul, tempat mereka dikumpulkan mahsyar. Itu disuruh mereka ini apa? Berjalan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakhrujuna minal ajdath sira'an. Mereka ini keluar dari kubur mereka sira'. Apa sira'? Bergegas mereka. Nuju apa? Nuju tempat mahsyar. Mereka cepat di situ. Beliau mengatakan, fala yatakhallaf ahadun aw yakhtafi ahadun. Tidak ada satupun orang yang bisa bersembunyi. Enggak ada, Mak. Dan enggak ada yang nanti dululah nanti. Kalau antum di dunia, Mak, ujian, antum dulu fadhal masuk ke kelas. Ana nanti. Itu masih bisa, Pak. Saling apa? Saling dorong-dorongan. Tapi pada hari mahsyar enggak ada, Pak. Wala yatakhallaf ahadun. Semua berjalan. Tidak ada yang nanti-nanti. Semua berjalan. Sira'an. Bergegas mereka semua diperintahkan. Semuanya berjalan ke sana. Yaqumuna min kuburihim. Mereka tegak dari kuburan mereka. Thumma yusakun. Mereka digiring ke mahsyar. Dikumpulkan di sana, Pak. Wa yakifuna fihi ala aqdamihim. Mereka berjalan di sana di atas kaki telanjang mereka. Tidak pakai apa? Sendal. Enggak ada pakai sepatu, enggak ada. Yuhsyaruna ala aqdamihim. Mereka dibangkitkan oleh Allah di atas kaki mereka. Telanjang kaki mereka semuanya. Dari awal manusia, dari awal makhluk sampai apa? Akhir makhluk. Semuanya fi mauqifin wahid. Di satu tempat mereka semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hufatan, uratan, hurla. Dalam kondisi mereka ini enggak pakai sendal. Hufah ini, Pak, hafi. Enggak pakai apa? Sendal. Ihtafa yahtafi, artinya enggak pakai sendal. Dan kadang-kadang kita ini diperintahkan untuk enggak pakai sendal, nyeker. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau itu, Pak, dari rumahnya sampai ke jami'nya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sampai ke masjidnya Syekh Ibnu Utsaimin, dari rumah beliau itu beberapa kali beliau nyeker. Jadi beliau nyeker seperti itu menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, "Kenapa engkau nyeker wahai Syekh?" Rupanya memang ada hadisnya, Pak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata para sahabat, memerintahkan kami untuk nyeker, an-nahtafiya, nyeker, enggak pakai apa? Sendal, ahyanan, kadang-kadang. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin dalam sehari mungkin ada beberapa kali beliau itu enggak pakai apa? Sendal. Untuk jalankan apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tawadhu, untuk rendah hati. Kita diciptakan dari tanah, mati di tanah, hidup di atas tanah. Masa nempel tanah jijik? Ngerti enggak, Pak, sampai sini? Tawadhu manusia. Makanya diperintahkan para sahabat untuk nahtafiya ahyanan. Kadang-kadang enggak pakai apa? Sendal. Tapi kalau ke masjid, Pak, enggak pakai sendal, nyuci kaki dulu. Kalau enggak dimarahin sama marbot. Apa? Dimarahin sama marbot. Cuci kaki dulu kalau jalankan sunnah ini, jadi bersih kakinya, fadhal salat. Kalau zaman dulu, iyalah, karena lantai kita ini zaman dulu pakai apa? Ya tanah saja, pasir saja. Kalau zaman kita sekarang udah lantai, Pak, keramik. Yang capek nanti marbot, ngepel terus. Iya, kalau seandainya nggak pakai sejadah, kalau ada sejadnya, kalau ada sejadahnya, pusing, Pak, kotor terus kan. Nak dicuci terus dan sebagainya. Makanya Allah alam, Pak, kadang-kadang ada masanya kita itu untuk nyeker. Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah, pada hari kiamat manusia itu dibangkitkan oleh Allah hufatan, enggak pakai sendal, uratan. Apa urah? Telanjang. Ghurla. Apa ghurla? Dalam kondisi belum khitan. Kenapa, Pak, belum khitan? Wallahu alam, hikmahnya, Pak, semua yang Allah ciptakan balik lagi. Semua yang Allah ciptakan apa? Balik lagi. Maksudnya Allah mampu itu. Manusia diperintahkan itu apa?
Khitan bukan? Khitan. Tapi Allah balikkan itu Pak, yang kulitnya udah terbuang kemana? Allah balikkan, balik lagi Pak. Yang kulit awal. Jadi kalau antum khitannya mungkin dulu di Medan, antum lahir di Medan nih, kayak anak lahir di Medan, dibuang di Medan, balik lagi itu Pak nanti. Nah mulai balik lagi, dan kita dibangkitkan Pak, Allah kumpulkan semuanya. Jadi abu pun yang tadi yang orang tadi yang zalim sama Allah, banyak dosanya sampai udah jadi apa? Abu. Apa kata Allah perintahkan? Kumpul semua Pak. Yang jadi abu aja kumpul, apalagi kulit masih utuh gitu ya, belum dibakar, belum diapain, kumpul lagi. Itu hikmahnya Pak, maksudnya Allah mampu membangkitkan manusia walaupun yang kulit kecil aja Pak. Itu kulit apa? Kecil bukan itu? Khitan kecil. Nyampak di mana gitu loh ya. Ya memang dicampak Pak, sebagian orang yang disimpan. Kulit khitan tuh Masya Allah disimpan, dimasukkan dalam botol. Entah itu apa, Anda nggak tahu. Ada itu. Ada nggak di sini kebiasaan itu? Ada ya? Ada. Anda tujuh. Anda tujuh. Pak, kalau ada itu hati-hati. Itu jangan disimpan, dibuang. Nggak perlu kita simpan. Kayak kangen kali kita kalau pisah sama apa. Jangan disimpan Pak. Itu jalan syaitan. Ada orang kesurupan tuh gara-gara nyimpen apa? Sahih Pak, nyimpan apa? Ini terjadi. Prabu itu nyimpan bekas khitan itu Pak, masih disimpan. Ya Allah, ana lihat. Karena kebiasaan mereka itu seperti itu. Nah, ini kebiasaan yang menyelisih syariat Islam. Khitan Pak, ya dipotong, dibuang, selesai. Nggak ada urusan lagi. Nah nanti Allah akan bangkitkan yang kecil tadi Pak, Allah balikkan. Allah mampu Pak, Allah balikkan. Sama seperti punya kita yang ketika kita masih bayi, sama Allah balikkan. Berarti Allah mampu membalikkan semua Pak, tubuh kita lengkap semua Pak, insya Allah. Dan bukan insya Allah, pasti seperti itu. Dan itu termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita ketahui. Nah orang-orang seperti itu Pak, Masya Allah, kalau orang beriman, apa kata Syekh, fala yuhissu bil masyaqqah, dia nggak bakal merasakan satu hal yang berat ya, Masya Allah, nggak. Itu kalau orang imannya iman yang kuat. Wa ammal kafir, ataupun orang kafir, maka dia itu akan merasakan berat dan beban ketika di padang mahsyar. Inilah yang Allah firmankan, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Hari inilah hari di padang mahsyar untuk orang-orang kafir itu asir, beratnya Masya Allah, memberatkan orang-orang apa? Kafir. Dan Allah firmankan, 'alal kafirina ghaira yasir. Hari pembangkitan itu Pak, nggak mudah bagi orang-orang apa? Kafir. Pasti berat bagi mereka? Naam, pasti berat. Naam, wallahu a'lam bissawab. Apa kata Syekh? Tsumma yansarifuna minal mahsyar. Kemudian setelah pembangkitan mahsyar, ini Pak lama nanti di hari mahsyar itu sampai matahari didekatkan berapa jaraknya? Mil, 1 mil. Matahari ini Pak, jaraknya ke kita itu jauhnya Masya Allah, jutaan mil. Nanti pada hari kiamat didekatkan cuma apa? 1 mil. Pak, antum bakar-bakar kayu aja deket kita itu Pak, jarak dengan kayu bakar, panas nggak? Apalagi matahari itu didekatkan ke kita. Dan itu berat bagi seluruh manusia. Makanya banyak orang nggak tahan di padang mahsyar. Dan apalagi Pak, air keringat itu bercucuran, keluar semua air keringat. Ada yang tenggelam sampai batas apa? Mata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pahanya, pinggulnya. Ada yang sampai apa? Pundaknya. Ada yang sampai tenggelam semuanya. Tergantung amal masing-masing. Tergantung amal masing-masing. Itu yang Allah apa? Allah jadikan untuk seluruh manusia. Maka yang mereka nggak tahan Pak di padang mahsyar. Mereka datang ke Nabi Adam, awal bapak kita, nggak bisa. Nabi Nuh nggak bisa. Musa nggak bisa. Ibrahim nggak bisa. Yang bisa cuma siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kondisi itu berat, naam berat. Disebutkan oleh Syekh di sini, ketika mereka sudah di hari mahsyar, mereka pindah ke fase hisab.
Apa? Hisab. Hisab nih apa? Dihitung. Dan hisab nih Pak, wallahi capek yaumul hisab. Makanya sampai Masya Allah sebagian ulama mengatakan saya lebih baik dihisab oleh ibu saya dibandingkan saya dihisab oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ulama yang lain mengatakan lebih baik saya ini dihisab oleh Allah dibandingkan dihisab oleh siapa? Ibu saya. Dari sisi mana Pak? Kalau Allah itu rahim, kalau ibu Pak, rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan rahmat apa? Ibu kita. Tapi Pak memang panjangnya Masya Allah hisab itu. Dan ya nggak usah jauh-jauh Pak, antum dihisab di dunia sama istri antum. Di dompet ada uang 100.000, tiba-tiba sisa 200.000. Bang, untuk apa aja tuh 200-300.000? Yang awalnya 500 kok sisa 200? Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Belum itu. Uang semisal, bang gajinya untuk apa aja nih kemarin? Kok cepat kali habis? Itu ada Pak. Dari mana? Dari luar. Beli apa aja di luar? Itu ada kondisi orang-orang perempuan Pak, hisapnya kuat. Makanya deket-deket dan kalkulator itu ibu-ibu sering itu dihisap sama istri aja gak enak, capek kan? Itu terjadi Pak. Apalagi dan bahkan Pak Masya Allah sebagian ikhwan tuh ngomong, Ustaz, uang ana ini ana kasih ke istri ana. Kenapa? Karena istri ana banyak hisapnya. Banyak apa? Banyak hitung-hitungnya. Capek ana, udahlah ana kasih aja ke istri ana semua. Ini Pak memang dihisap sama istri aja antum apa? Males, capek. Apalagi dihisap sama siapa? Allah. 1 rupiah nih Mak, kalau memang ada pecahan rupiah sekarang, enggak paling kecil sekarang pecahan 100 rupiah. Hilang kemana Pak? Antum taruh mana? Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Digunakan untuk apa 100 itu? Apalagi 1.000, 2.000, 5.000. Enggak mungkin Pak, enggak ditanya. Dapat antum 5.000, dari mana 5.000 tadi? Dari mana dapatnya? Kita dapat penghasilan uang, dari mana uang itu? Dikemanakan uangnya? Jangan dikira nggak ditanya Pak. Allah akan nanya, antum dapat hari ini dapat berapa? Dikeluarkan untuk apa hari itu juga? Kenapa? Karena hadis Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, enggak bakal bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya berapa hal? 4. Salah satunya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapat, dikeluarkan untuk apa? Itu ditanya. Pak, Masya Allah. Jadi setiap hari itu Pak, nanti di hari kiamat, hari ini dapat uang berapa sama Allah, dikeluarkan nggak? Untuk apa dikeluarkan? A, B, C, D, E. Oh, semua untuk dunia. Akhiratnya mana? Jangan dikira nggak ditanya Pak. Wallahi ditanya. Jangankan uang 100.000, 100 perak pun apa ditanya, 100 rupiah pun apa bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisap dengan hisap yang panjangnya Masya Allah. Makanya beliau mengatakan, tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kemuliaan masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini orang yang tidak minta ruqyah. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu tahu kai? Besi dipanaskan, itu dulu Pak dipakai untuk penyakit kulit yang nyebar. Biar stop Pak, dipanaskan besi, habis itu apa? Ditempel, mati virus itu Pak, langsung mati virus itu. Itu zaman dulu. Mereka udah susah Pak, udah nggak sabar lagi, ditempel. Itu terjadi. Penyakit apa? Untuk penyakit kulit. Makanya kata Nabi, jangan kai. Kalau memang terpaksa wa akhirud dawa al kai. Kai adalah obat yang paling terakhir kalau nggak bisa. Itu pun kalau terdesak. Itu kondisinya apa? Nggak boleh. Tapi kai sekarang udah jarang. Yang ketiga apa? Wala yatatayyarun. Tidak tatayyur. Apa tatayyur? Kalau sekarang itu macam pamali lah istilahnya.
Kalau zaman dulu Pak, mereka meramal nasib pakai hewan, burung. Mereka mau safar Pak, diambil burung mereka, diterbangkan. Kalau ke kanan, oh aman safar kita berangkat. Kalau seandainya diterbangkan burungnya ke kiri, bahaya, jangan safar. Ini namanya totoyur. Ini tidak boleh Pak. Ini sama kalau zaman kita sekarang totoyur, bahaya, banyak Pak. Ada burung gagak bertengger di sebuah rumah di atas atap. Apa kata mereka? Ada yang mati. Mereka nisbatkan kematian itu Pak dengan adanya burung bertengger, burung gagak bertengger, ataupun tidak ada burung gagak bertengger. Ini apa namanya? Totoyur. Oh, datang kupu-kupu. Apa kata mereka? Ada tamu. Ini apa namanya? Totoyur. Pamannya terjadi Pak sekarang. Di zaman kita sekarang ada banyak sekali contoh-contohnya, dan itu tidak boleh. Nah, mereka seperti ini Pak, yang Allah kasih kelebihan tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu jumlah mereka 70.000 orang. Tapi Pak, sekarang umat manusia berapa jumlahnya? Banyak kan? Sekarang aja masih hidup di dunia ini berapa orang? 11 miliar mungkin nih yang dapat tanpa hisab, tanpa adab, cuman itu dari zaman Nabi kita Muhammad sampai zaman hari akhir. Sedih nggak antum? Sedih. Tapi jangan sedih Pak. Kenapa? Karena hadis Nabi ini ditafsirkan riwayat yang lain. Hadisnya hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Wa ma'a kulli wahidin minhum sab'una alfan. Setiap dari 70.000 orang tadi Pak, satu dari mereka itu bawa 70.000 lagi. Yang kedua bawa 70.000 lagi. Yang ketiga 70.000 tuh. 70.000 tuh. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa semuanya? 7 kali 7 14. Berarti berapa itu? 14 berapa miliar ya kan? Kata Nabi, "Tsumma yakunu tsumma wa ma'ahu wahidun minhum wa ma'ahu 70.000." Dari step yang kedua lagi, Pak, satu orang bawa berapa? 70.000 lagi. Jadi banyak bukan? Banyak. Itu sampai 3 kali Nabi kita Muhammad SAW sabdakan. Jadi banyak nggak yang dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Banyak. Ada kesempatan Pak. Jadi jangan pesimis dari Allah. Ya Allah cuma 70.000. Sahabat aja berapa jumlahnya? Yang jelas sahabat pasti semua apa? Kena kata antum. Ya kita ini cuma dapat secuilnya kan gitu. Siapalah kita, ulama salaf zaman dulu banyak juga. Kita ini nggak dapat apa-apa lah. Ana baru tahu hadis itu Pak dari Syekh Utsman Al-Khamis. Awalnya. Ya ada sedih-sedihnya, ada awalnya. Ya Allah 70.000. Kalau kita buka aja umat manusia, umat Islam ya. Zaman kita sekarang apalagi zaman dulu Pak. Itu pasti udah nggak tahu lagi. Tapi ternyata 70.000 tadi Pak dari setiap satu bawa berapa lagi? 70.000 lagi. Dan itu hadis yang sahih. Nah, wallahu alam bissawab. Baik Pak. Dan yang perlu kita ketahui, orang yang nggak dihisab ataupun nggak diadab itu suatu hal kemuliaan. Kenapa? Dihisab itu sama saya diazab, capek. Ya antum ditanya sama istri, capek enggak? Capek, kena azab itu Pak. Apalagi istri 4 kali ditanya. Capek enggak itu? Capek. Untuk apa duitnya ini satu? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Wah Pak, capek. Apalagi ini dari awal kita balik sampai meninggal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa saja yang ditanya oleh Allah di hari hisab, berarti sama saya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu mendapatkan apa? Kemuliaan. Na'am wallahu alam bissawab. Thumma ba'da dzalikal mawazin. Setelah dihisab ada hari apa? Mawazin, mizan. Apa mizan? Timbangan. Ditimbang amal soleh dan amal apa? Amal buruk. Jadi Pak, Masya Allah, pada hari kiamat itu nanti ada timbangan dan ada 2 sisi.
Tapi itu cuma Allah yang tahu bagaimana kaifiahnya, bagaimana bentuknya cuma Allah yang tahu. Yang jelas ada dua apa? Ada dua sisi. Ditimbang. Semua amal soleh ditimbang, semua amal buruk apa ditimbang. Kita Pak, Masya Allah, bisa hisab. Ya gampangnya sekarang Pak. Umur kita berapa? Oke lah, anggap 40 tahun. Kita kenal sunnah tahun berapa? Umur kita 30 tahun. Berarti 30 tahun kita untuk apa? Maksiat. Mungkin baru kenal sunnah, baru kenal sholat, baru kenal masjid. Itu umur 30. Sedangkan umur kita berapa tahun? 40 tahun. Anggaplah balik 15 tahun. Dari 15 sampai ke 30 tahun Pak, berapa tahun itu? 15 tahun. 30 sampai 40 berapa tahun? 10 tahun. Kita sudah bisa timbang Pak. Berarti kita ini bahaya kalau nggak taubat kepada Allah. Karena ditimbang semua amal di situ, dimasukkan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang. Mana yang lebih berat, apakah amal soleh atau amal buruk. Tapi jangan pesimis. Kenapa? Karena timbangan la ilaha illallah itu berat. Ucapan la ilaha illallah, kita masuk Islam, itu timbangannya apa? Berat. Pak, Masya Allah, sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, lau anna samawati sab'a, kalau seandainya 7 langit yang 7, ghairi, selain saya, kata Allah SWT, wal aradina sab'a, dan lapisan bumi yang 7, fi kiffah, dalam satu apa? Sisi timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilallah satu timbangan. Apa kata Allah SWT? Manas bihinna la ilaha illallah. Yang lebih berat timbangan apa? La ilaha illallah. Tapi juga, jangan juga antum terlalu pede. Udah aman insyaallah, udah Islam. Ikhlasnya Islamnya. Dipanggil sholat aja berat. Berarti apa? Belum ikhlas. Pak, syarat la ilaha illallah itu berat timbangannya. Mukhlisan min qalbi, dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, jujur dari apa? Hatinya, murni dari hatinya Pak. Bukan terpaksa, bukan gara-gara bawaan lahir. Islam itu ada banyak orang mengucapkan la ilaha illallah bawaan lahir, tapi kapan suruh sholat nggak mau, malas-malesan. Ini Pak, cuma la ilaha illallah saja. Dan bahkan banyak orang sholat, banyak orang sedekah, banyak orang zakat, banyak orang haji, sampai gelarnya Pak Haji ribuan kali semisal, anggaplah seperti itu. Tapi banyak kondisinya Allah jadikan amal semua mereka kumpulkan nggak bermanfaat untuk apa? Hari mizan, hari timbangan. Lah apa dalilnya? Nabi bersabda Pak, Masya Allah, la a'lamanna aqwaman min ummati, aku tahu banyak kaum dari umatku pada hari kiamat mereka membawa apa? Bi'amal, dengan amal-amal yang baik Pak, pada hari kiamat. Amsal jibali Tuhama, seperti gunung apa? Tuhama. Gunung Tuhama itu Pak, gunung yang besar gitu. Ternyata Pak, fayaja'alallahu haba'an mansura, Allah jadikan debu-debu yang apa? Berterbangan. Debu Pak, mungkin nggak antum timbang debu? Nggak bakal Pak, udah nggak bisa masuk ke dalam apa timbangan. Pun kalau masuk sedikit gitu loh. Ternyata Allah jadikan apa? Haba'an mansura, debu yang berterbangan, nggak ada bebannya, nggak bisa ditimbang. Ada sholatnya, ada puasanya, ada semuanya Pak, Masya Allah. Ternyata apa? Allah jadikan debu nggak bisa ditimbang, nggak ada Pak. Ya macam antum timbang debu, nggak ada manfaat. Kalau timbang pasir bisa, ini timbang apa? Debu. Haba mansura, itu pun Pak, haba, debu, mansura, bertebaran kemana-mana, nggak satu tempat, jadi nggak bisa ditimbang. Itu gara-gara apa? Idza khalau bimaharimillah intahaquha, kalau mereka berdua-duaan dengan Allah, mereka laksanakan apa saja yang Allah haramkan. Maksiat-maksiat yang Allah haramkan dikerjakan kalau sendirian. Jadi Pak, mizan tuh berat Pak bagi kita. Ya gampangnya gini Pak, antum tahu ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan tentang orang-orang al-muflis, orang-orang merugi. Atadruna manil muflis? Wahai para sahabat saya, engkau tahu nggak siapa itu yang merugi?
Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, man la dinara lahu wala dirham wala mata. Mereka ini enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada harta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu fina, orang-orang yang muflis dari umat Islam, mereka datang dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, semua mereka datang dengan amal tadi. Waqad syatama hadza, dia telah mencela fulan, wa daraba hadza, dia telah mukul fulan. Wa. Sampai akhirnya Bapak, amal ibadah tadi dikasih untuk orang lain. Yang mau ditimbang Pak enggak jadi, diletakkan untuk yang lain. Ini gara-gara apa? Gara-gara kezaliman. Itu terjadi Pak, Masya Allah. Makanya kita di sini perlu tahu bahwasanya yang namanya hari timbangan itu pula kita pikirkan. Kenapa? Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangannya, mereka adalah orang-orang apa yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang-orang yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang merugi, dan mereka rugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka apa? Jahannam. Jadi Pak, ada timbangan, na'am ada timbangan. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik Pak, kemudian Masya Allah, ketika itu juga thumma hunaka tatayurus suhuf. Ada juga mereka itu diterbangkan lembaran amal mereka. Rapot-rapot tuh Pak, Masya Allah, ya kita Pak nggak mungkin nggak ada rapot. Di dunia ada nggak rapot? Ada. Antum sekolah ada rapot Pak, kerja pun nanti ada hasil kerja kita mungkin di akhir tahun dan sebagainya. Kalau bagus dikasih jabatan tinggi dan sebagainya, itu ada, nama ada. Pada hari kiamat suhuf dikasih, laporan dikasih. Dan itu Pak, Allah firmankan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang-orang yang dikasih catatan amal dia melalui tangan kanan dia, diambil dengan tangan kanan, faula fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Mereka akan mengatakan dengan bangganya, haum, sini kalian, iqra'u kitabiyah, bacalah amal saya, catatan amal saya. Bangga Pak. Antum tahu Pak, orang kalau udah bagi rapot dapat hasil yang bagus, bangga nggak dia? Bangga, dengan bangganya dikasih orang tuanya, bi umi ini nilai yang Masya Allah. Tapi Pak, kapan nilai jelek disembunyikan masuk dalam tas, nggak dikasih. Padahal bagi rapot nggak dikasih Pak, takut. Tapi kalau ini iqra'u kitabiyah, iqra'u kitabiyah, ini sini kalian lihat nih amal saya. Sampai Pak, orang-orang yang dikasih amal, catatan amal dia dengan apa? Tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, seandainya aku nggak dikasih apa? Kitab saya, catatan amal saya. Ya macam kita Pak, kalau di sekolah kapan nilai jelek, ya Allah, nggak usahlah bagi rapot. Ya kan? Ya sama. Ini apalagi hari kiamat, dan itu disebutkan. Tsumma ba'da hadhil ahwal. Kemudian setelah kondisi yang sulit ini Pak, Masya Allah, hunaka sirat mansuba. Di situ ada apa? Sirat. Apa sirat Pak? Jembatan qantara yang membawa kita menuju surga. Di bawahnya ada apa? Jahannam. Lebarnya Pak, Masya Allah, mithlu sya'rah, seperti satu helai rambut. Dan tajam Pak, Masya Allah, tajam. Jadi berat itu Pak kondisi kita ke sirat. Dan disebutkan di situ alamat di jahannam, itu kita di atas neraka jahannam. Dan betul-betul Pak, semua orang itu akan melewati sirat. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat Al-Qur'an, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Setiap kalian, semua manusia akan lewat sirat Pak, mau nggak mau Pak. Orang soleh, orang fajirnya, semua lewat apa? Sirat. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti apa? Wariduha, melewatinya. Kana ala rabbika hatmam maqdiya. Itu suatu hal yang sudah Allah tetapkan untuk apa? Untuk kalian. Tapi Pak, kondisinya banyak orang di situ merangkak. Ada orang di situ berjalan. Di situ juga ada orang apa? Cepat, kayak naik apa? Kuda. Ada lagi Pak, sampai disebutkan seperti kerih seperti apa? Angin, cuf. Cepat itu Pak. Itu kondisinya. Dan itu Pak, kalau kita ketahui semua itu sampai kita masuk ke dalam apa?
Surga, baru aman. Orang aman tuh Pak kalau kapan udah masuk apa? Surga. Dan antum tahu nggak Pak, Masya Allah, kondisi yang susah menuju surga tadi kita sebutkan dari awal sampai akhir, di awal dari alam barzakh, azab kubur sampai terakhir, itu bisa Allah mudahkan semuanya. Syaratnya apa? Satu, apa? Menuntut ilmu. Makanya Pak jangan malas-malas menuntut ilmu. Nabi kita mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa saja yang nyari satu jalan. Berapa jalan? Satu jalan. Antum fokus saja Pak di sini masjid. Antum kan dekat sini mungkin. Antum fokus saja satu jalan sini aja. Karena mungkin yang lain jauh semisal. Antum coba fokus satu aja. Itu masih mending. Tapi kalau bisa jangan cuma satu. Cari yang lain. Semakin apa Pak? Banyak. Tapi kalau cuma satu saja, wa man salaka tariqan. Siapa yang mencari satu jalan? Tariq apa? Satu jalan. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Makanya Pak jangan malas-malas menuntut ilmu. Ini paling enggak Pak meringankan beban kita di akhirat. Rajin datang ke masjid untuk kajian, datang ke pondok, datang ke mana untuk kajian. Paling enggak beban akhirat terkurangi, teringankan gara-gara kita hadir di kajian. Itu Pak kalau dia mudah jalannya, tetap Allah kasih keringanan Pak untuk akhirat. Jalannya mulus, nggak ada bolong-bolong, tinggal jalan aja. Apalagi jalan di dunianya untuk nuntut ilmu, jalan bolong-bolong. Belum ada lampu jalan. Mungkin di hutan tengeri kan gitu. Kondisi kan apa? Susah kan? Itu lebih Allah ringankan lagi untuk apa? Di akhirat kita. Itu perlu kita ketahui. Namullah alam bisawab. Itu tentang apa? Tentang iman kepada jam 8 kita nih Pak. Belum bahas rukun ke 6. Baik, sedikit ya kita bahas Pak rukun ke 6. Besok kita insyaallah kita bahas apa? Tentang masalah ihsan insyaallah. Baik, kita selesaikan insyaallah. Yang berikutnya Pak rukun ke 6 apa? Iman kepada takdir. Dan takdir ini Pak disebutkan oleh Syekh sirrullah jalla wa ala. Sir rahasia dari siapa? Allah. Enggak ada Pak yang Allah tahu, enggak ada satupun makhluk yang tahu takdir. Sampai malaikat pencatat amal enggak tahu Pak takdir. Oh fulan ni orang bagus, oh fulan ni orang buruk, enggak tahu. Sampai malaikat enggak ada yang tahu Pak. Masya Allah, enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat yang di langit pun enggak tahu Pak kondisi tentang Lauhul Mahfuz apa isinya. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu sama sekali. Dan sampai orang penjaga, malaikat penjaga api neraka enggak tahu siapa yang masuk apa ke dalam api neraka, enggak tahu siapa nantinya. Kenapa? Belum tahu takdir yang Allah yang Allah akan jalankan nanti, Pak. Dan juga tidak tahu siapa penduduk surga. Sampai sampai malaikat yang meniup apa sangka kala itu enggak tahu kapan diperintahkan oleh Allah untuk ditiup. Enggak ada yang tahu sama sekali, Pak. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan yang namanya takdir itu sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak mungkin enggak rahasia yang Allah simpan itu bocor? Mungkin. Allah memang kasih kesempatan itu untuk siapa? Mustarikus sama, pencuri kabar. Dan ini salah satu hikmah kenapa Allah ciptakan bintang. Rujuman lisyayatin, untuk merajam apa? Syaitan. Karena di antara mereka mustarikus sama, mereka curi apa? Kabar langit. Mereka curi tujuannya mereka kasih kabar ke dukun. Kalau dapat Pak, ada fulan datang ke dukun, dia mengatakan, wahai dukun Mbah Kiai fulan, kata dia. Padahal dukun bukan dipanggil kiai. Ada Pak dukun, Anda tahu dukun itu di salah satu depan rumahnya itu Pak ditulis kiai siapa? Ada sampai dibuat banner itu depan rumah dia. Anda tahu dari salah satu ikhwan, Ustaz, itu dukun Ustaz. Anda lihat, oh iya paranormal. Tapi dia ngomong diri sendiri apa? Kiai fulan, kata dia. Jadi kalau ada orang datang ke dukun, kiai fulan, dia sakit Pak kondisinya. Datang ke dukun minta kesembuhan.
Wahai kiai, saya ini sakit dan sebagainya. Wahai dukun ini, dukun itu, saya sakit ini, sakit itu. Apa kata dukunnya? Sebentar. Ritual dulu dukunnya. Ritual minta bantuan siapa? Jin. Mustarikus sama'. Yang mencuri apa? Kabar dari langit Allah Subhanahu wa taala. Kapan dapat kabar? Dikabarkan, Mak. Oh, sembuhnya semisal ini kalau dapat loh ya. Ada yang Allah kasih dapat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dikabarkan ke dukun. Tapi apa? Yakdzibuna alaihi mi'ata kadzbah. Tapi dibuat bumbu 100 bumbu kedustaan. Sembuh hari Kamis, tanggal sekian sembuh dia. Tapi harus nyembelih ayam hitam. Padahal Pak, tanpa adanya dia sembelih ayam hitam, tanpa sasajen apa, sembuh nggak dari Kamis? Sembuh. Tanpa apa-apa. Tapi dicampur dengan 100 bumbu kedustaan. Mi'ata kadzbah. Oh, harus syaratnya dengan ayam ini, besok nanti ini, besok nanti itu dan sebagainya. Sembuh hari Kamis. Sembuh, Pak. Padahal tanpa itu pun bakal sembuh, bukan? Bakal sembuh. Inilah Pak, kalau dia itu tidak beriman dengan takdir Allah SWT, itu terjadi Pak. Ya kalau kita beriman kepada takdir, nggak bakal kita datang ke dukun. Ya untuk apa? Karena dukun nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang tahu tentang takdir cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui, Pak. Jadi semua yang terjadi, Pak, dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, itu Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Nabi kita bersabda, Pak, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Awal pertama kali Allah ciptakan qalam, faqala lahu uktub. Nabi katakan kepada qalam apa? Uktub. Tulislah. Apa kata qalam? Ya Rabbi, ma aktub. Apa yang aku tulis? Uktub maqadiral khalaik hatta taqumas sa'a. Tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Semuanya sampai hari kiamat. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah tertulis, Pak. Dan yang kita perlu tahu, Pak, beriman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Pertama, al-imanu bi'ilmillah. Beriman bahwasanya Allah mengetahui semuanya. Semua takdir Allah ketahui. Ini tingkatan yang pertama. Sampai Pak, Masya Allah, takdir daun yang terjatuh dari pohon, Allah tahu nggak? Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah telah tulis takdir di Lauhul Mahfuz. Jadi habis kita beriman bahwasanya Allah tahu segalanya. Yang kedua, kita ini beriman bahwasanya semua sudah ditulis oleh Allah SWT dalam apa? Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Pak, beriman bahwasanya Allah itu memiliki masyiah dan keinginan, kehendak dan keinginan. Jadi semua yang terjadi di atas muka bumi itu semua atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pada waktunya. Anak kita diciptakan pada tanggal sekian. Itu udah Allah apa? Takdirkan. Itu tingkatan apa? Beriman kepada takdir. Wallahu alam bissawab. Perhatikan, Pak, di sini. Kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir? Apa kata Syekh? Orang kalau udah beriman kepada takdir, Pak, faqad istarah. Hidup dia itu senang, santai aja, Pak. Kalau orang beriman kepada apa? Takdir. Antum kehilangan apa sekarang? HP. Ya udah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya ini kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki bakal apa? Terjadi. Jadi ada orang, Pak, kalau kehilangan HP, ya Allah, pusing 7 keliling. Seakan-akan udah kayak apa hidup dia itu, Pak. Masya Allah. Itu terjadi, Masya Allah. Hilang barang apa? Hilang barang itu, ya Allah. Keluar ini, keluar itu, ya Allah, harus ganti lagi dan sebagainya. Pak, orang kalau udah beriman kepada takdir, ya udah, ini Allah kehendak Allah. Apa lagi? Makanya, Pak, ucapan kita kalau kena musibah, ingat innalillahi ma'ata wa lahu ma'akhad. Milik Allah apa yang Allah kasih, milik Allah apa yang Allah ambil. Oh, selesai. Jangan dipikirin, Pak, sampai Masya Allah, sampai pusing kepala dia. Berarti dia kurang beriman kepada takdir. Kalau dia beriman kepada takdir, cukup dia mengatakan qaddarallah. Ini semua udah Allah apa? Takdirkan, selesai, udah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki bakal terjadi, udah terjadi. Mau apa lagi?
Kehendak kita ya, Pak, Masya Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yahzan ala ma fat. Orang kalau udah beriman kepada takdir, Pak, nggak bakal sedih apa yang hilang, luput dari kita, nggak bakal. Ya udah, semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau diberikan, Pak, oleh Allah, dia nggak bakal berlebihan dalam bahagia sampai seakan-akan dia udah dapat semua dunia. Itu ada orang dikasih kenikmatan dunia sedikit, seakan-akan dia semua punya apa? Kenikmatan semuanya. Ini berlebihan nih, Pak, sampai nggak mau ngasih untuk orang. Wah, ini sayang, ini. Berarti dia nggak beriman kepada takdir. Bahwasanya dia bisa mendapatkan harta itu bukan karena kecerdasan dia, tapi karena takdir siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau semua orang harta didapatkan gara-gara kecerdasan, orang yang paling kaya, orang yang paling tinggi dalam urusan akademik, harusnya yang kaya itu Pak profesor. Harusnya yang kaya itu apa? Master, doktor mungkin, atau orang-orang sarjananya. Tapi Pak, banyak orang sarjana biasa-biasa aja. Tapi orang cuma tamatan SD banyak nggak uangnya? Banyak. Wallahi Pak, banyak. Dan itu terjadi. Makanya kita harus beriman kepada takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, Masya Allah, ada satu ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bagus Pak, ucapan Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam satu ucapan beliau, Pak, innaka in sabarta marrat 'alaikal maqadir wa anta ma'jur. Engkau kalau sabar atas takdir-takdir yang Allah berikan kepada engkau, dan engkau sabar semua itu, Pak, Masya Allah, hilang ini, hilang itu, hilang ini, hilang itu, marrat 'alaikal maqadir, takdir akan terus berjalan untuk engkau, wa anta ma'jur, dalam kondisi kita pahala. Wa in jazi'ta, tapi kalau engkau marah, ngeluh, ngomel apa ini itu dan itu, marat 'alaikal maqadir, takdir tetap berjalan untuk engkau, wa anta ma'zur, sedangkan engkau mendapatkan dosa. Jadi Pak, marahnya kita kepada takdir, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang kita terima, itu nggak menyelesaikan masalah. Tetap Pak, kalau orang ditinggal wafat oleh anaknya bisa nggak hidup lagi kalau dia marah-marah? Nggak bisa, dia nangis, teriak sana, teriak sini, tetap mati. Tetap Allah panggil, dan Allah nggak kembalikan itu, Pak. Itu kondisinya. Jadi, apa kata Ali bin Abi Thalib? Marrat 'alaikal maqadir, takdir akan terus berjalan kepada engkau. Syaratnya kalau engkau sabar, dapat apa? Ma'jur, engkau berpahala. Tapi kalau engkau marah, dapat apa? Dosa. Pak, kita ini harus belajar setiap apa yang hilang dari kita, milik Allah. Ya udahlah, mau bilang apa lagi? Hilang uang ana sekian, hilang harta ana sekian. Tapi kalau perempuan tuh kadang-kadang nggak bisa sabar loh, Pak. Ada ikhwan meninggal, ini ikhwan meninggal nih, Pak. Istrinya, Pak, Masya Allah, marah sana marah sini sampai mau teriak-teriak, Pak, Masya Allah. Ini kejadian nih, Pak, ikhwan meninggal, istrinya, Pak, Masya Allah, saking sedihnya, Pak, seakan-akan nggak terima takdir Allah SWT sampai dakwal jahiliyah. Dia itu sampai nyeru dengan seruan apa aja? Jahiliyah. Itu perempuan, kayak bahaya, Pak. Jadi seakan-akan dia itu nggak nerima takdir Allah, bahwa saya itu ya milik Allah, udah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana ambil contoh sedikit, Pak, Masya Allah. Ana itu ada kisah, Pak, baru kejadian. Kambing anak hilang, yang besarnya, kambing besarnya, Pak, hilang. Nyampe rumah dikabarin sama santri, Ustaz, kambing antum hilang, Ustaz. Oh, hilang ya? Coba cari dulu di mana. Dicari, Ustaz, nggak jumpa. Habis itu Isya ngomong lagi, gimana? Udah dapat? Belum, Ustaz, coba cari lagi. Jadi ramai nyari kan. Ustaz, hilang. Oh ya udah. Anak, Pak, sampai rumah, anak kabar ke istri anak, Dek, kambing kita hilang. Apa kata sana? Oh ya Allah, Bang, dijual 3 juta itu. Wallahi sahih. Dek, coba ngomong innalillahi, kata dia. Innalillahi. Ada talqin, Pak, wa inna ilaihi raji'un, sambil ketawa. Insyaallah. Kadang-kadang, Pak, perempuan gitu loh. Sampai anak ngomong, Allah ngambil, enggak mungkin Allah enggak ganti. Mbak, antum ngambil barang anak, antum ganti enggak? Antum ngambil barang anak, antum ganti enggak?
Apalagi Allah yang punya langit dan bumi, nggak mungkin nggak diganti. Udah itu aja Pak, masya Allah. Anak itu sampai, anak itu sering gitu loh Pak, sering. Anak cerita di sini sekarang. Nggak tahu udah cerita atau enggak ya. Anak kajian di Linggau Pak, istilahnya kajian Ustadz Maududi waktu itu ke Linggau berangkat naik mobil. Jadi pas pulang Pak, baru ganti anak sama Ustadz Ammar ganti nyupir, tiba-tiba ceder nabrak mobil orang. Ustadz, gimana Ustadz ya, mobil antum udah kayak gini. Ustadz, kalau mobil ana Ustadz, antum nggak ada masalah, ya nggak usah pikirin, ini namanya musibah, ya namanya kita belajar, sama-sama mau belajar, mau sama-sama nuntut ilmu dan sebagainya, nggak usah pikirin, selesai. Tinggal saat kita ngurusin yang belakang mobil ini, karena kita yang nggak sengaja, akhirnya alhamdulillah selesai urusan Pak. Jadi Ustaz, ana gimana Ustaz? Ana nanti ya Ustaz yang gantinya, nggak usah antum ganti Ustaz, nggak usah, ada ganti dari Allah. Kita nih Ustaz belajar ke Linggau, mungkin nggak Allah nggak ganti kalau kita kena musibah? Kita bukannya maksiat Pak, kena itu Pak, lagi apa, nuntut ilmu. Akhirnya Pak, hal-hal yang kayak gitu tuh sampai sekarang insya Allah Pak, maksudnya mudah-mudahan istiqomah, itu bukan satu hal yang terlalu besar gitu loh. Ada terjadi dulu nih Pak, jadi anak naik mobil, masya Allah, tiba-tiba ditabrak dari belakang Pak sama pemuda super travel, dar nabrak, hancur Pak belakang mobil anak itu. Ana sama Ustadz Ammar besar badannya, sama ikhwan itu, ikhwan dari satu ikhwan ada Pak, ikhwan kita besar badannya, di sup itu. Pas turun Pak, muka udah merah, ikhwan kita itu minta ganti sekarang. Anak ngomong, akhi nggak usah kayak gitu, nggak usah. Ustaz ini hancur nih Ustaz, ada ganti dari Allah, nggak usah. Nggak sengaja juga, nggak ada cerita orang sengaja nabrak, nggak ada. Pasti apa? Nggak usah. Terus gimana Ustaz? Ada nanti ganti dari Allah, udah ada, nggak usah. Jadi Pak, betulan nggak lama ada rezeki tinggal ganti. Maksud kalau nggak ada, belum ada rezeki, nggak usah ganti, biarin aja kayak gitu Pak. Maksudnya kita ini harus tahu Pak, dunia itu hina. Sampai jangan satu hal kalau kita ambil tuh, oh ini milik kita, enggak, milik siapa itu? Allah. Udah Pak, itu anak pelajari dari sejak dulu Pak, sejak santri. Itu sering kayak gitu Pak, kena musibah apa dan sebagainya. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Jadi jangan sampai barang rusak, HP rusak, masya Allah, sampai ya servis lagi keluar duit, aduh, nggak usah Pak dipikirin. Baru mobilan ini kemarin rusak nih. Baru kemarin rusak. Jadi pas rusak, kemungkinan rusaknya itu Pak dinamonya. Anak nanya sama saya, ikhwan, kalau rusak dinamonya berapa kena ya? Tanya. Oh Ustaz, kalau ganti semuanya 1.300.000. Tapi kalau bisa di repair paling 600. Anak kabarkan ke istri anak. Apa kata sana? Ya Allah bang, 600, gimana kita nyari duit? Anak ngomong, dek tahu kayak gitu apa nggak ngomong ke adek? Maksudnya Pak, dunia itu coba belajar, jangan jadi beban pikiran. Coba Pak, jangan. Anak gini Pak, masya Allah. Ada Pak, kambing, anak punya kambing Pak, tabrak orang, cedar, anak cuma nengok, ya Allah, kalau bisa disembelih ini tadi, udah gitu aja Pak. Jadi istilahnya bukan yang sampai ganti ini ganti itu Pak. Coba belajar dari hal yang kecil, apalagi sampai hal yang besar. Kalau nggak dapat, berarti kalau itu Allah ambil, berarti udah selesai rezekinya untuk kita, udah selesai rezeki untuk kita. Itu yang perlu kita apa? Ketahui dalam urusan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman dengan takdir Pak, nyaman hidupnya. Nyaman, udah qaddarallahu wa ma sya'al. Itu Pak, jangan cuma sekedar diucapkan. Antum fahami maksudnya. Oh, ini udah ditakdirkan Allah. Berarti Allah berkeinginan untuk itu. Kalau Allah ingin terjadi, bukan terjadi, udah selesai gitu loh. Itu maksud apa? Yang kita perlu ketahui. Namullah alam bisawab. Taib. Itu tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, masya Allah, yang perlu kita ketahui juga, ini terakhir insya Allah. Beliau mengatakan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu terjadi juga
ada atas kehendak manusia. Jadi ada sebagian orang, oh kenapa kau bermaksiat, takdir Allah. Kenapa kau zina, iyalah anak nggak bisa ngapa-ngapain, ini kan takdir Allah. Itu ada kondisi orang seperti itu, Pak. Di sini kata Syekh, kita beriman bahwasanya yang namanya manusia tentang takdir itu juga ada ikhtiar, juga ada pilihan, juga ada kehendak. Mereka nggak di macam robot yang nggak bisa ngapa-ngapain, enggak, Pak. Tapi mereka ini ada kehendak. Robot ada nggak kehendaknya? Nggak ada, Pak. Robot, Pak, kehendak siapanya kan gitu kan? Siapa yang main? Robotnya nggak punya kehendak. Kita ada nggak kehendak? Ada. Dan inilah yang terjadi di zaman Umar. Jadi ketika itu Pak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dapetin orang apa? Bermaksiat. Ya, imam minum khamar. Dengan maksiat lah ala kulli hal. Dia bermaksiat, Pak. Ditanya sama Umar, "Lima fa'alta hada?" Wahai fulan, kenapa kau lakukan ini? Apa kata dia? Takdir. Kenapa kau maksiat? Takdir. Kata Umar, tunggu sebentar. Keluarlah Umar, ambil pelepah kurma. Habis ngambil pelepah kurma, Pak, dipukul punggungnya pakai pelepah kurma. Apa kata orang tadi? Ya Amirul Mukminin, lima darabtani. Kenapa kau pukul saya? Apa kata Umar? Takdir. Aku pukul saya gara-gara apa? Takdir. Akhirnya dia baru sadar bahwa setiap orang ada apa? Kehendak. Kalau digitukan pasti marah, Pak. Orang tadi, ya nggak mungkin lah kayak gitu. Berarti kita harus tahu bahwa manusia punya kehendak. Makanya untuk orang yang nggak ada kehendaknya, nggak Allah azab. Contohnya apa? Dipaksa minum khamar. Kalau nggak minum khamar, saya bunuh engkau. Engkau harus mengucapkan hal kekufuran. Kalau kau mengucapkan hal kekufuran, engkau aman. Tapi kalau engkau masih beriman, aku siksa engkau. Itu, Pak, orang seperti itu ada nggak azabnya? Nggak ada, karena dipaksa, nggak ada ikhtiar, nggak ada pilihan. Makanya Ammar ibn Yasir ketika dizalimin, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, nggak ada azabnya. Kenapa? Dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya itu tenang dengan apa? Keimanan. Antum tahu juga orang gila ada nggak azabnya? Orang gila ada nggak azabnya? Nggak ada azab. Kenapa orang gila nggak ada azab? Dia nggak ada pilihan. Dia nggak tahu, Pak. Nggak tahu, dia nggak ada pilihan. Asal jalan aja orang gila. Makanya tidak ada azabnya. Diangkat oleh Allah pena. Anak kecil juga, Pak. Anak kecil umur 3 tahun tiba-tiba mecahin cetar gelas. Kalau orang dewasa, Pak, sengaja, dosa nggak dia mecahin barang orang? Dosa lah kalau dia sengaja. Zalim dia sama orang. Anak kecil 3 tahun dipecahkan cetak. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Kenapa? Nggak ada pilihan. Tanyalah sampai besar. Kamu dulu ingat nggak pecahin gelas? Hah? Nggak tahu, kata dia. Karena dia nggak ada apa? Pilihan. Jangankan ada pilihan, ingatannya dia nggak ingat. Makanya anak kecil nggak kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka nggak ada pilihan. Orang tidur ngelindur. Orang tidur, Pak, apa? Ngelindur. Habis itu ngelukain orang, mukul orang, cetang dipukulnya orang sebelah. Tidur ngelindur. Ada nggak azabnya? Nggak ada, Pak. Tapi kalau antum sadar mukul orang, ada nggak azabnya? Ada. Kenapa orang tidur, Pak, ngelindur mukul orang nggak ada azabnya? Karena tidak ada pilihan. Ya nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Nah, ini masalah apa? Masalah takdir. Bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu manusia ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, Pak, imma dia gila, imma dia anak kecil, ataupun dia apa? Hah? Orang yang dipaksa. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu a'lam bissawab. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian juga, Pak, Masya Allah, terakhir di sini yang kita perlu tahu, inilah secara umum iman. Dan iman itu, Pak, naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman naik karena keimanan, ketaatan, dan turun karena apa? Maksiat. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalilnya, Pak, banyak sekali disebutkan di sini, dan tapi waktu kita sudah habis. Ala kulli hal, Pak, iman itu yazidu wa yanqus. Salah satunya tentang Anda sebutkan satu saja. Ketika kita mengingkari kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang bisa mengingkari kemungkaran, maka apa? Ingkarilah dengan
tangan. Kalau nggak bisa maka dengan apa? Lisan. Wa illam yastati, kalau dia nggak mampu juga maka dengan apa? Hati. Dan itu selama-lama apa? Iman. Berarti Pak, mengingkari dengan tangan, iman kita makin kuat. Dengan lisan di bawahnya, hati lebih bawah. Berarti iman naik dan turun. Ada masanya orang langsung nasihatin. Berani dia nasihatin Pak. Wala yakhafuna laumata laim, dia enggak takut celaan kawan wala lawan. Dia terus terang aja, kapan mungkar ya mungkar, kapan sahih ya sahih. Dia apa? Dia sampaikan. Berarti iman dia apa? Tinggi. Tapi ada yang ngomong, biarlah orang yang ngurusin, orang nasihatin, yang penting anak ngingkari. Berarti iman dia apa? Rendah. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi iman naik dan turun. Wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah ihsan dan juga tentang hari kiamat, tentang masalah anis saah, tentang hari kiamat. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal, Pak. Dulu bisa anak dulu ada ruqyah masal. Nah, Anak belum mengenal itu dalil yang tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya, jadi anak dulu ikut ruqyah masal itu kan, ya salah satu ustaz bilang. Nah, gimana? Ketidaktahuan anak itu, karena belum tahu anak dalil tadi. Kalau orang yang minta ruqyah kan, istilah jadi berani-berani di ruqyah. Ya, nah, masuk itu masih masuk tak yang syarat untuk masuk surga tanpa azab, tanpa hisab tadi, karena ketidaktahuan anak tadi kan, tidak bolehnya minta ruqyah. Karena kan minta ruqyah. nah. Baik. Minta ruqyah ini dibahas oleh para ulama. Apakah orang yang minta ruqyah maka dia itu tidak masuk ke dalam kategori 70.000 yang dia ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Wallahu alam, Pak. Para ulama katakan minta ruqyah enggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Selama dia meyakini bahwa saya kesembuhan dari siapa? Allah. Raqi cuman sebagai sebab. Satu dalilnya, Nabi pernah nggak minta ruqyah? Nabi pernah minta ruqyah. Ketika itu ada salah satu metode ruqyah dari salah satu kaum. Nabi katakan, "Ridu alayya ruqakum." Silakan kalian ruqyah saya. Ketika Nabi diruqyah ternyata tidak ada yang menyelisih syariat. Apa kata Nabi? Amma hadza fa na'am. Kalau ini maka enggak ada masalah sama sekali. Berarti Pak Nabi minta enggak ruqyah? Minta. Satu. Nabi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bukan? Iya. Berarti tidak ada masalah minta apa? Ruqyah. Satu. Kemudian yang kedua, hadis yang lain ketika itu Aisyah mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam sebuah rumah milik istrinya. Dan Nabi mendapati salah seorang anak nangis terus. Apa kata Nabi? Halastarqaitum laha? Tidakkah kalian minta ruqyah untuk anak itu? Nabi enggak perintahkan kalian ruqyahlah dia. Nabi enggak ngomong itu. Halastarqaitum laha? Tidakkah kalian minta ruqyah untuk anak itu? Maksudnya apa? Minta ruqyah. Nabi enggak, kalau memang minta ruqyah enggak boleh, harusnya Nabi katakan apa? Ruqyahlah dia, kan gitu. Tapi Nabi perintahkan mintalah apa? Ruqyah. Berarti itu apa? Tidak ada masalah. Karena Nabi perintahkan istri-istri Nabi untuk minta ruqyah untuk anak tadi. Itu dua. Kemudian yang ketiga, minta ruqyah ini Pak, sama saja antum datang ke dokter. Datang apa? Ke dokter. Ruqyah itu Pak, sebab untuk kesembuhan, iya kan? Sebab untuk apa? Kesembuhan. Antum datang ke dokter, apa fungsinya? Untuk kesembuhan. Kesembuhan datang dari Allah. Tapi berobatnya sama siapa? Dokter. Antum minta kesembuhan dari Allah, berobatnya sama siapa? Raqi. Sama bukan? Sama. Cuman metodenya dokter ngasih obat, Raqi ngasih apa? Ustaz ngasih apa? Ayat Quran. Karena ayat Quran ini Pak salah satu sebab kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an berupa apa? Syifa apa? Syifa? Obat, kesembuhan. Jadi Pak, Masya Allah, kata para ulama enggak ada masalah sama sekali. Apa kata Syekh bin Bas? Orang yang datang minta ruqyah itu sama seperti dokter didatangi oleh orang sakit minta berobat. Terus apa maksud hadis itu Pak? Hadis itu adalah ruqyah, ini kata Imam Nawawi, ruqyah di zaman dulu. Ruqyah itu apa artinya? Jampi. Ruqyah itu artinya jampi. Makanya ruqyah ada dua.
ruqyah syar'iyyah sama ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang syar'i sama ruqyah yang syirik. Loh, mana dalilnya? Hadis Nabi. Innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah. Pahami, Pak? Sesungguhnya apa? Ruqyah. Dan jimat dan pelet apa? Syirik. Anda ulangi. Sesungguhnya ruqyah dan jimat dan pelet apa hukumnya? Syirik. Maksudnya ruqyah apa itu? Hah? Jampi-jampi syaitan. Makanya yang dimaksudkan hadis itu jampi-jampi dukun. Pak, Masya Allah, kalau memang minta ruqyah nggak boleh, harusnya meruqyah juga tidak boleh. Ngerti nggak Pak sampai sini? Ruqyah baik enggak? Ruqyah baik. Minta kebaikan boleh enggak? Kalau minta satu hal enggak boleh, gara-gara apa? Itu buruk. Tapi kalau seandainya itu baik, berarti mintanya juga apa? Boleh bukan? Belum ngerti Anda? Minum baik enggak? Halal enggak minum? Halal. Antum minta yang halal boleh enggak? Boleh. Khinzir, babi, haram atau halal? Mintanya? Kalau mintanya itu haram, berarti yang dipinta juga haram. Konsekuensi itu, Pak. Kalau meminta ruqyah itu memang haram, harusnya ruqyah juga apa? Haram. Ngerti nggak Pak sampai sini? Yang dimaksud itu cuma dua opsi. Ruqyah yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah ruqyah dukun, jampi-jampi syaitan. Karena syaitan juga punya jampi. Yang kedua, minta ruqyah dalam kondisi dia meyakini yang menyembuhkan siapa? Roki. Yang menyembuhkan ustaz. Oh, ustaz ini manjur. Kata dia ustaznya apa? Manjur. Dia nggak yakin yang menyembuhkan siapa? Allah. Itulah yang masuk hadis itu. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu dia. Jadi minta ruqyah itu nggak ada masalah sama sekali. Karena apa? Kalau nggak boleh minta ruqyah, kasihan. Antum tahu juga hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kepada salah satu muridnya, dia mengatakan, ala urika mra'atan min ahlil jannah. Engkau, wahai muridku, maukah aku kasih tahu tentang seorang wanita termasuk penduduk apa? Surga. Siapa dia? Ternyata apa kata Ibnu Abbas? Hadhil mar'atu sauda. Ini orang hitam ini, perempuan hitam ini, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita tadi? Ya Rasulullah, inni usra wa innani atakasyaf ya Rasul. Aku ini sering sakit ayan. Kalau udah sakit ayan, aku terbuka auratnya. Maka apa? Doakan saya untuk kesembuhan. Minta ruqyah bukan itu? Minta ruqyah. Pak, kalau memang nggak boleh, berarti wanita ini, sahabat ini, masuk apa? Tidak masuk ke kategori 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ternyata wanita ini minta nggak ruqyah sama Nabi? Minta apa? Minta ruqyah, walaupun nggak jadi diruqyah. Tapi masalahnya dia minta apa? Ruqyah. Ternyata dia tetap termasuk penduduk surga, sahabat wanita. Makanya kalau Allah alam, Pak, kata Syekh bin Bas, apa hukum minta ruqyah? Nggak apa-apa. Karena nggak semua orang bisa apa? Meruqyah. Nggak semua orang Pak bisa meruqyah dari dia. Nggak bisa. Lah baca Quran aja masih nggak bisa. Qurannya masih Iqra. Iqra'nya Iqra 1 lagi. Apalagi mau baca Quran. Maka wallah alam, kata para ulama di sini, Pak, boleh minta ruqyah, tapi yakin yang menyembuhkan siapa? Allah. Makanya ana sering, Pak, ke dalam ruqyah. Antum harus tahu, datang ke ana cuma apa? Sebab yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau Allah nggak takdirkan ini sembuh, ya ana nggak bisa apa-apa, karena cuma sebab saja. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, yang silahkan. Fadhil akhi. Itu masalah. Dia mampu meruqyah diri sendiri, dia bisa baca Quran, tapi dia minta ruqyah ke yang lain. Itu masalah. Itulah berarti dia kurang yakin
bahwasanya Al-Qur'an penyembuh. Kalau udah yakin, Pak, udahlah. Kita berarti harus sabar, yakin yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau udah bisa dia ngeruqyah, ya ngapain datang ke orang? Cukup apa? Kita sendiri yang meruqyah. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhil, yang silahkan. Ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup ya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.